Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Saya akan menjelaskan mengenai mutasi genetik. Mutasi genetik pada dasarnya merupakan mutasi titik atau point mutation. Pada mutasi ini terjadi perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa dalam satu gen tunggal yang menyebabkan perubahan sifat individu tanpa perubahan jumlah dan susunan kromosomnya. Selanjutnya, mengenai tempat terjadinya mutasi genetik. Tempat terjadinya mutasi genetik terbagi atas dua. Yang pertama, mutasi somatik, dan yang kedua, mutasi gametik. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel somatik, yaitu sel tubuh seperti sel kulit. Mutasi gametik adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Karena terjadinya di sel gamet, maka akan diwariskan kepada keturunannya. Selanjutnya, mengenai sumber-sumber mutasi. Sumber-sumber mutasi terbagi atas dua, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi alami adalah mutasi yang terjadi secara alami. Ciri-ciri mutasi alami adalah pasti, jarang terjadi, dan berlangsung sangat lambat. Faktor alam penyebab mutasi antara lain panas, radiasi sinar kosmis, dan radiasi unsur radioaktif alam. Mutasi buatan yaitu mutasi yang berasal dari luar atau kejadian yang disengaja oleh manusia. Mutasi terinduksi merupakan program yang dikerjakan oleh para pemulia tanaman dan hewan guna memperbaiki fenotip tanaman agronomi atau hortikultura serta hewan budidaya. Nah, zat penyebab mutasi terbagi atas dua, kimia dan fisika. Selanjutnya mengenai tingkat mutasi. Tingkat mutasi yang pertama yaitu mutasi gen atau mutasi titik. Adalah mutasi titik dalam suatu gen dapat dibagi menjadi dua kategori umum, yaitu substitusi pasangan basa dan inversi atau penyisipan atau dialesi atau penghilangan pasangan basanya. Mutasi tersebut dapat mempengaruhi protein. Yang pertama, substitusi. Substitusi pasangan basa merupakan penggantian suatu nukleotida dan pasangannya di dalam untai DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lainnya. Substitusi satu purin oleh purin yang lainnya atau satu pirimidin oleh pirimidin yang lain disebut mutasi titik tipe transisi. Yang kedua adalah delesi. Delesi adalah mutasi karena kekurangan segmen kromosom. Hal ini yang terjadi karena sebagian segmen kromosom lenyap sehingga kromosom kekurangan segmen. Tingkat mutasi yang kedua yaitu mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah perubahan jumlah kromosom dan struktur atau susunan dan urutan gen dalam kromosom. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis dan sedikit dalam mitosis. Jenis-jenis mutasi kromosom pada sel gamet yaitu yang pertama mutasi autosomal, yaitu mutasi sel kelamin yang terjadi pada kromosom autosom. Mutasi jenis ini menghasilkan mutasi yang dominan dan mutasi yang resesif. Yang kedua, mutasi terpaut kelamin yaitu mutasi sel kelamin yang terjadi pada kromosom seks atau kromosom kelamin, berupa terpautnya beberapa gen dalam kromosom kelamin. Macam-macam dari mutasi kromosom, yang pertama adalah delesi. Delesi adalah mutasi karena kekurangan segmen kromosom. Hal ini yang terjadi karena sebagian segmen kromosom lenyap sehingga kromosom kekurangan segmen. Delesi terjadi ketika semua fragmen kromosom patah dan hilang pada saat pembelahan sel. Kromosom tempat fragmen tersebut berasal kemudian dan kehilangan gen-gen tertentu. Yang kedua yaitu duplikasi. Mutasi karena kelebihan segmen kromosom. Duplikasi terjadi karena adanya segmen kromosom yang mengakibatkan jumlah segmen kromosom lebih banyak dari kromosom aslinya. Mutasi ini terjadi pada waktu meiosis, sehingga memungkinkan adanya kromosom lain atau homolognya yang tetap normal.
Yang ketiga, ada translokasi. Translokasi adalah perpindahan sebagian dari segmen kromosom ke kromosom lainnya yang bukan kromosom homolognya atau mutasi yang mengalami pertukaran segmen kromosom ke kromosom non-homolog. Dan yang terakhir yaitu inversi. Inversi adalah mutasi yang terjadi karena selama meiosis kromosom terpilih dan terjadinya kiasma, sehingga terjadi perubahan letak atau kedudukan gen-gen. Inversi terjadi karena kromosom patah 2 kali secara simultan setelah terkena energi radiasi dan segmen yang patah tersebut berotasi 180 derajat dan menyatu kembali. Selanjutnya mengenai pengaruh dari mutasi. Mutasi menyebabkan perubahan yang terjadi pada bahan genotip yaitu DNA dan RNA baik pada taraf urutan gen atau mutasi titik maupun pada taraf kromosom yang merubah produk gen, yaitu ditandai dengan kecacatan atau kelainan pada hasil gen tersebut. Pengaruh mutasi terbagi atas dua, yaitu menguntungkan dan merugikan. Pengaruh mutasi terbagi atas dua. Yang pertama menguntungkan, yaitu menghasilkan varietas baru, yaitu tumbuhan dan hewan yang lebih unggul. Dan yang kedua merugikan, yaitu munculnya kelainan-kelainan genetik. Contohnya itu kelinci tanpa telinga dan sapi double masculine. Dari materi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa mutasi genetik ialah mutasi gen pada dasarnya merupakan mutasi titik atau point mutation. Pada mutasi ini terjadi perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa dalam satu gen tunggal yang menyebabkan perubahan sifat individu tanpa perubahan jumlah dan susunan kromosomnya. Yang kedua, berdasarkan jenis sel yang bermutasi, yaitu ada mutasi somatik dan mutasi genetik. Yang ketiga, berdasarkan sumber mutasi terbagi atas mutasi ilmiah dan mutasi buatan. Yang keempat, tingkat mutasi terbagi atas mutasi gen atau titik dan mutasi kromosom. Kelima, pengaruh dari mutasi tersebut ada yang menguntungkan dan merugikan, serta contoh dari mutasi genetik yaitu sindrom Klinefelter dan kelinci tanpa telinga. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.